Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM 220304500048 kelas I. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Siompu, Kecamatan Siompu. Oke, langsung saja latar belakang. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknik dinas kabupaten atau kota dan bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas Siompu menyediakan berbagai macam pelayanan dan fasilitas, namun hal itu belum memberikan hasil yang maksimal, dengan kata lain belum memuaskan. Persoalan yang sering dikeluhkan oleh pasien ataupun keluarganya adalah waktu tunggu untuk pemeriksaan yang cukup lama. Hal ini penting sebagai acuan dalam pembenahan layanan agar dapat memberikan kepuasan optimal. Oleh karena itu, Puskesmas Siompu harus berusaha menjaga kepuasan pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan tidak terlepas dari apa yang menjadi dimensi kualitas pelayanan itu sendiri, yang diharapkan akan memberikan kepuasan kepada pasien. Dimensi kualitas yang dimaksud adalah tampilan fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Baik, rumusan masalah dari proposal saya yaitu apakah tingkat kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien yang diberikan oleh Puskesmas Siompu, Kecamatan Siompu. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Siompu, Kecamatan Siompu. Berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademik. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan demi pengembangan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, manfaat praktis. Sebagai bahan guna memantapkan program pelayanan yang maksimal kepada para pasien guna mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kualitas layanan. Kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Yang kedua, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. 1. Kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. Kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan memegang peranan penting dalam industri jasa. Pelanggan dalam hal ini, pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, faktor emosional. Pasien yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain kagum terhadap konsumen bila dalam hal ini pasien memilih puskesmas yang sudah mempunyai pandangan, puskesmas sudah memiliki mutu yang bagus, cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, harga. Harga merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuan kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Yang kelima, biaya. Mendapatkan produk atau jasa, pasien yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan jasa pelayanan, cenderung puas terhadap jasa pelayanan tersebut. Berikutnya, indikator kepuasan konsumen. Yang pertama,
produk yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. Yang kedua, pelayanan oleh karyawan yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. Yang ketiga, fasilitas penunjang yang didapat sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. Berikutnya, minat berkunjung kembali. Yang pertama, berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan oleh karyawan memuaskan. Yang kedua, berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat yang diberikan yang diperoleh setelah mengonsumsi produk. Yang ketiga, berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas penunjang yang disediakan memadai. Yang berikutnya, kerangka teori. Yang pertama, kepuasan. Kepuasan pelanggan merupakan pendorong utama bagi retensi dan loyalitas pelanggan. Sebagian besar pelanggan mendasarkan kepuasannya semata-mata hanya pada dorongan harga, sedangkan kebanyakan pelanggan lainnya mendasarkan kepuasan pada keputusan pembelian atau dasar tingkat kepuasan produk yang mereka butuhkan. Tingkat kepuasan pelanggan tergantung pada kinerja yang dirasakan atau diterima dari produk dan jasa atau servis pendukung, serta standar yang digunakan pelanggan untuk mengevaluasi kinerja itu. Berikut yang kedua, teori kepuasan. Teori kepuasan konsumen sangat beragam karena topik ini masih dikembangkan sehingga belum dicapai suatu kesepakatan tentang konsep atau model yang paling efektif. Namun ada beberapa model yang paling banyak dijumpai dan digunakan, yaitu yang pertama, model kognitif. Pada model ini, penilaian konsumen didasarkan pada perbedaan antara suatu kumpulan dari kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk individu dan persepsinya tentang kombinasi dan atribut yang sebenarnya. Model ini juga memunculkan 3 teori. Yang pertama, model kepuasan konsumen. Yang kedua, konsumen akan merasa puas terhadap produk atau jasa yang dibeli jika hasilnya diperolehnya dengan pengeluaran yang digunakan dipandang sebagai suatu yang adil atau sama. Yang ketiga, menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil yang berkaitan dengan puas atau tidaknya konsumen terhadap pembelian produk. Berikut model afektif. Pada model afektif menyatakan bahwa penilaian konsumen individual terhadap suatu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, tapi juga berdasarkan kebutuhan subjektif, aspirasi, dan pengalaman. Berikutnya yang ketiga, macam-macam kepuasan. Menurut Umar, kepuasan dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, kepuasan fungsional. Kepuasan yang diperoleh berfungsi sesuatu yang dimanfaatkan seperti produk dan pelayanannya. Yang kedua, pelayanan setelah penjualan. Yang ketiga, nilai perusahaan yang terdiri atas nilai resmi yang dinyatakan oleh perusahaan sendiri dan nilai tidak resmi yang tersirat dalam segala tindakannya sehari-hari. Berikut yang kedua, kepuasan psikologikal. Kepuasan psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud dari sesuatu, seperti suasana lingkungan yang hendaknya terasa nyaman dan menyenangkan bagi para pengunjung sehingga merangsang para konsumen untuk menghabiskan waktu. Yang berikutnya, yang keempat, strategi dalam memuaskan pelanggan. Beberapa strategi dalam memuaskan pelanggan yang dapat dikembangkan antara lain, yang pertama, mendengarkan keluhan pelanggan.
Yang kedua, menjaga sikap kepada pelanggan. Yang ketiga, melayani sesuai dengan karakter pelanggan. Yang berikutnya, ketidakpuasan pelanggan. Berikut berkata tidak kepada pelanggan. Oke, yang berikutnya hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka diduga tampilan fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Berikut jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Berikut populasi dan sampel. Populasi. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien atau keluarga pasien Puskesmas Siompu, Kecamatan Siompu. Yang kedua, sampel, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan bersedia meluangkan waktunya pada saat penelitian berlangsungnya sesuai dengan karakteristik. Yang berikut, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung untuk mendapatkan data-data dan informasi baik dari karyawan maupun pasien yang berobat dan dirawat. Yang kedua, dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan dokumentasi tertulis, seperti hasil penelitian, laporan tertulis, buku literatur, majalah, jurnal, dan sebagainya. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner atau daftar pertanyaan, yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang bersifat multiple choice, kemudian disebarkan kepada para responden secara langsung sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. Oke, mungkin itu saja presentasi dari proposal saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.